Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Umar Abdau dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan membahas perdagangan internasional. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negara pabean. Manfaat perdagangan internasional adalah bisa memperoleh barang atau produk yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara tidak dapat memproduksi produk tertentu, misalnya kondisi geografi, iklim, hingga tingkat penguasaan iptek. Faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat internasional ada 3, yaitu perbedaan mata uang antar negara, keamanan suatu negara, dan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. A. Penetapan tarif. B. Kuota impor. C. Larangan ekspor impor. D. Subsidi. E. Premi. F. Dumping. G. Devaluasi. Faktor pendukung perdagangan internasional. Faktor pendukungnya yaitu adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Perbedaan kemampuan setiap negara. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri. 5. Keinginan membangun kerjasama. 6. Era globalisasi. Tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional adalah memperluas pasar dan meningkatkan produksi sebuah bisnis, membangun kualitas SDM yang terampil, unggul, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi, membantu pertumbuhan sektor ekonomi negara, penyerapan tenaga kerja, hingga menjaga kestabilan harga produk. Alat pembayaran. Alat pembayaran ada 4, yaitu uang tunai, cek, emas, dan wesel. Neraca pembayaran. Pengertian neraca adalah merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode. Neraca ini mencatat transaksi usaha individu maupun negara. Tujuannya adalah pembayaran membantu mengatur ekspor dan impor, membantu pemerintah dan para pakar untuk memperkirakan kondisi bisnis serta perekonomian negara, memantau semua transaksi internasional agar diketahui kondisi keuangan suatu negara. Komponen neraca pembayaran. 1. Neraca berjalan. 2. Neraca modal atau capital account. 3. Neraca moneter atau monetary account. Devisa. Devisa adalah dana yang disimpan Bank Sentral atau Bank Indonesia dan otoritas moneter, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Fungsinya itu ada 4, yaitu sumber pendapatan negara, alat pembiayaan hubungan internasional, alat pembayaran utang luar negeri, dan alat pembayaran yang sah dalam perdagangan internasional. Jenis-jenisnya ada 5, yaitu devisa umum, devisa kredit, devisa pelengkap, devisa negara, dan devisa ekspor. Sumber-sumbernya adalah biaya penggunaan jasa di luar negeri, bantuan atau hadiah dari negara lain, kegiatan impor dan ekspor, pemungutan bea masuk, hutang luar negeri, dan sektor pariwisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.